Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat bertemu lagi saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab hal-hal yang berkaitan sekitar ajaran Alkitab. Bagi saudara yang belum subscribe atau yang baru berkunjung, saya mohon tolong untuk subscribe agar program kita ini makin berkembang. Dan juga tolong untuk klik like-nya itu, serta share ini dengan teman-teman saudara sebanyak-banyaknya. Dan kalau saudara merasa mendapat berkat dari pelajaran-pelajaran yang ada di dalam YouTube ini, saudara mau mendukung pelayanan ini dengan mengirimkan persembahan saudara, saudara kirim ke mandiri saya yang ada di bawah ini. Saudara melihat ceramah-ceramah Dr. Zakir Naik. Dan ya, Zakir Naik menggunakan ayat Alkitab ditafsirkan sedemikian rupa. Kita akan memberikan jawaban terutama penjelasan Dr. Zakir Naik mengenai Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Parakletos actually means a good friend, but they translate it as comforter. The original script, if you go to the manuscript, it says perikletos, not parakletos. Original word is perikletos. Perikletos, if you translate, means the praiseworthy. If you translate praiseworthy into Arabic, it means Muhammad. The words of Almighty God. Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Datangnya Parakletos atau penghibur, yang oleh Zakir Naik dikatakan itu kedatangan nubuat tentang Nabi Muhammad. Betulkah demikian? Begitu dalam dan tersembunyi kebenaran yang adalah Kristus itu, maka dikatakan lebih lanjut, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Efesus pasal yang ketiga ayat 18-19. Kebenaran yang adalah Kristus, yang menyatakan dirinya dalam kasihnya itu tak dapat dijangkau hanya sekedar oleh pikiran manusia dan kemampuan intelektual manusia, karena betapa lebar dan panjang dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu, sehingga kasih itu melampaui segala pengetahuan. Namun kita diperintahkan untuk memahami dan mengenal kasih yang melampaui segala hal itu, karena tujuan dari itu semua adalah supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi, kebenaran itu bukanlah sesuatu yang bersifat duniawi, melainkan sesuatu yang gaib, adikodrati, sehingga untuk memahaminya diperlukan pencerahan dan penerangan ilahi oleh Roh Kudus, dan ini membutuhkan suatu proses. Itulah sebabnya dikatakan mengenai rahasia Kristus atau Kristus sebagai kebenaran itu sendiri demikian. Kita baca dalam Efesus 3 ayat 4-5. Rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia,
tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Rahasia Kristus itu betul-betul rahasia yang tak pernah diketahui manusia sebelumnya. Karena pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Hanya pada zaman sesudah kedatangan Kristus saja kebenaran yang tersembunyi selama berabad-abad di dalam Allah dan yang sebelumnya tak pernah dinyatakan kepada manusia itu dinyatakan melalui Parakletos atau Roh Kudus kepada orang-orang pilihan Kristus, yaitu para rasul dan para nabi dalam gereja Kristus. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat tersebut, sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, dan melalui ketaatan iman, melalui Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang sama ini, melalui suatu proses ketaatan iman dan hidup dalam kekudusan, manusia yang beriman kepada Kristus dipimpin ke dalam segala kebenaran tadi, yaitu kepada kasih Kristus yang lebar dan panjang dan tinggi dan dalam, yang melampaui akal, dan yang dikatakan Kristus bahwa roh kebenaran akan memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Karena kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri, yang merupakan rahasia Allah yang tersembunyi selama berabad-abad di dalam Allah. Maka dipimpin kepada segala kebenaran artinya dipimpin ke dalam kasih Kristus yang lebar dan panjang dan tinggi dan dalam, yaitu dipimpin untuk teguh berpegang kepada kebenaran yang di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Efesus 4 ayat 15. Dengan demikian, roh kebenaran yang memimpin manusia ke dalam segala kebenaran itu tak ada sangkut pautnya dengan sifat Muhammad sebagai nabi Islam. Yang bagi mereka sebagai nabi, Muhammad mengemban tugas untuk membawa manusia kepada segala kebenaran tadi. Sedangkan menurut Alkitab, yang dimaksud kebenaran itu adalah Kristus sebagai rahasia Allah, yang selama berabad-abad tersembunyi di dalam Allah, dan yang di dalam Dialah bersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Muhammad sama sekali tidak membawa manusia kepada segala kebenaran yang semacam itu. Bimbingan Parakletos atas mereka yang percaya kepada segala kebenaran itu adalah membawa mereka kepada kasih Kristus yang lebar dan panjang dan tinggi dan dalam itu, yaitu bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Maka dari itu dikatakan oleh Kristus bahwa penolong itu akan menyaksikan dari halku. Yohanes 15 ayat 26. Hal itu pula yang dimaksud oleh Kristus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Dengan demikian, makin jelas ayat-ayat yang membahas tentang Parakletos dan tugas-tugasnya ini tidak ada sangkut pautnya dengan Muhammad dan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dan diajarkan Muhammad yang diakui sebagai nabi itu. Selanjutnya,
Para polemikus Muslim itu berpendapat bahwa karena Yesus mengatakan Sang Penolong itu akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, maka hal itu menunjukkan bahwa penolong itu akan menjadi utusan Tuhan kepada seluruh bangsa di dunia. Dalam ajarannya akan dinyatakan tentang hal dosa, keadilan, dan penghakiman. Menurut mereka, sifat-sifat ini sesuai dengan Muhammad sebagai nabi. Ia diutus oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul bukan kepada kaumnya saja, akan tetapi kepada semua umat manusia di seluruh dunia. Menurut mereka, dalam agama yang diajarkannya, Muhammad itu menjelaskan kepada seluruh umat manusia tentang dosa, keadilan, dan penghakiman. Penolong atau Parakletos itu memang diutus Allah. Karena memang dia keluar dari Allah. Yang harus kukatakan kepadamu, itu maksudnya adalah mengenai kebenaran yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Karena selanjutnya dijelaskan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita sudah membahas sebelumnya bahwa kebenaran itu adalah rahasia Kristus. Dan bahkan Yesus Kristus itu sendiri katakan dalam Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta dan hikmat dan pengetahuan. Kita baca Efesus pasal 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Ya. Coba kita baca lagi Kak, Kolose 2 ayat 2 dulu. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala keyakinan, segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Ya. Jadi rahasia Allah yaitu Kristus, dan rahasia ini telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah. Dan yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Efesus 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan. Efesus 3 ayat 5. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi rahasia yang tersembunyi itu dulu tidak dinyatakan pada manusia. Tetapi sekarang dinyatakan kepada rasul-rasulnya. Ya. Di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ya. Sehingga oleh gereja diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Dari fakta mengenai kebenaran ini, maka dapat kita mengerti pernyataan Yesus kepada ke-12 muridnya itu yang tertulis dalam Yohanes 16, 12 sampai 13. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Para murid Yesus itu diberitahu bahwa masih banyak hal yang harus dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Tetapi sekarang, yaitu sekarang waktu Yesus bersama dengan mereka itu, banyak hal yang, yaitu sekarang ketika Yesus berbicara dengan para murid itu, masih banyak, mereka belum dapat menanggungnya. Perkataan Yesus ini menurut pendapat para polemikus Muslim itu, termasuk Zakir Naik, sebagai penyataan bahwa ajaran yang akan dibawa oleh penolong itu, ya kalau itu Parakletos. Dan kalian sudah tidak percaya kata Parakletos. Mengapa harus kembali ke situ, ke penolong? Kalian kan mengubahnya menjadi Periklitos yang nanti terpuji. Ya. Yang akan dibawa oleh penolong atau Parakletos itu lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan dengan apa yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Ajaran itu menurut mereka belum dapat diterima pada zamannya Yesus. Tentu saja menurut Alkitab, seluruh kebenaran yang ke dalamnya roh kebenaran itu akan memimpin manusia, sebagaimana yang telah kita bahas, itu tak ada sangkut pautnya dengan ajaran yang lebih banyak dan lebih kompleks yang belum dapat diterima pada zaman Yesus. Namun itu adalah suatu kebenaran yang amat lebar, panjang, dan tinggi dan dalam. Efesus 3:18, serta melampaui segala pengetahuan. Efesus 3:19. Jadi tak dapat dibandingkan dengan ajaran yang lebih banyak dan lebih kompleks yang belum dapat diterima pada zaman Yesus. Seperti yang dikatakan oleh para polemikus Muslim itu. Sampai kapanpun, bahkan sesudah kedatangan Muhammad, ajaran itu tetap melampaui segala pengetahuan. Karena itu adalah rahasia ilahi. Jadi, kedatangan Muhammad itu tak menggenapi janji tentang datangnya Parakletos tadi. Karena Muhammad memang bukan Parakletos. Apalagi para polemikus mengatakan yang asli adalah Periklitos. Parakletos yang berwujud roh dan yang keluar dari Allah itu. Apalagi jika yang dimaksud dengan ajaran yang lebih banyak dan lebih kompleks itu adalah bahwa ia datang membawa manusia kepada segala kebenaran mengenai keimanan, ibadah, hukum muamalat, hukum perkawinan, hukum pidana, hukum-hukum yang berhubungan dengan tata negara, budi pekerti, dan lain sebagainya. Yang pada zaman Yesus manusia belum sanggup untuk menanggungnya. Karena bukan mengenai keimanan, ibadah, hukum muamalat, hukum perkawinan, hukum pidana, hukum-hukum yang berhubungan dengan tata negara, budi pekerti, dan lain sebagainya, sebagai kebenaran yang dimaksud oleh Alkitab itu. Melainkan rahasia Allah yang melampaui segala pengetahuan, maka makin tegas lagi bahwa Parakletos bukan Muhammad. Karena dia bukanlah manusia dan kebenaran yang dimaksud bukanlah mengenai keimaman, ibadah, hukum, muamalat, hukum perkawinan, hukum pidana, hukum-hukum yang berhubungan dengan tata negara, budi pekerti, dan lain sebagainya. Mengenai ke-12 murid itu dikatakan bahwa mereka sekarang belum dapat menanggungnya. Sebab sejak zaman angkatan dahulu, rahasia Allah itu tidak pernah diberitakan kepada anak-anak manusia. Dan telah berabad-abad rahasia Allah ini tersembunyi dalam Allah.
Berarti ini merupakan rahasia dan hikmat, yaitu Kristus sendiri yang memiliki sifat adikodrati atau supernatural. Oleh karena itu, tak mungkin kedua belas murid itu dapat mengerti pada saat mereka masih bersama dengan Yesus. Untuk dapat menanggung kebenaran yang merupakan rahasia Allah, para murid itu perlu pencerahan dan penerangan ilahi dan adikodrati untuk dapat menanggung dan menerimanya. Itu hanya mungkin terjadi oleh pencerahan Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Sebagaimana dikatakan kitab suci demikian. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6. Itulah sebabnya Yesus kemudian memberitahu pada para muridnya bahwa apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Dengan demikian, bila Roh kebenaran atau Roh Kudus datang, barulah para murid tersebut akan mengerti kebenaran itu. Jadi para murid tidak akan menunggu 600 tahun kemudian Muhammad baru datang. Bagaimana mereka belajarnya? Ya. Untuk selanjutnya roh kebenaran yang sama ini akan memimpin para murid itu ke dalam seluruh kebenaran. Akhirnya para murid itu mengalami datangnya Parakletos yang telah dijanjikan, yaitu dengan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta yang dapat kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Melalui Roh Kudus yang telah datang kepada mereka inilah kebenaran itu sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Efesus pasal 3 ayat 4 sampai 5 di dalam gerejanya. Untuk selanjutnya dalam menghidupi kehidupannya dalam gereja itulah Roh Kudus akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran, yaitu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami semuanya itu sebagaimana dikatakan dalam Efesus 3 ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya. Artinya kita mencapai, para murid itu mencapai kedewasaan penuh. Dalam bahasa aslinya andratelion atau manusia sempurna, yang dalam bahasa Arabnya adalah insan kamil. Dan mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Mencapai puncak segala kebenaran itulah dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, yang adalah kepenuhan Kristus, kepenuhan kebenaran itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Yang dalam iman Kristen ortodoks disebut teosis, pengilahian, yaitu ikut ambil bagian dalam kasih hidup dan kemuliaan Allah itu sendiri.
Inilah yang menurut iman Kristen Ortodoks sebagai tujuan akhir keselamatan di dalam Kristus yang akan dialami di akhir zaman. Jadi, makna parakletos akan menuntun ke dalam segala kebenaran itu tak ada sangkut pautnya dengan kedatangan Muhammad yang menurut para polemikus Muslim ini, Muhammad sebagai nabi akan datang membawa ajaran yang amat banyak yang belum pernah diajarkan oleh para nabi sebelumnya, termasuk oleh Yesus sendiri. Mereka menganggap bahwa Muhammad datang membawa manusia kepada segala kebenaran mengenai keimanan, ibadah, hukum, muamalat, hukum perkawinan, hukum pidana, hukum-hukum yang berhubungan dengan tata negara, budi pekerti, dan lain sebagainya. Yang pada zaman Yesus manusia belum sanggup untuk menanggungnya. Namun telah kita bahas bahwa maksud Parakletos akan memimpin kepada segala kebenaran itu artinya bahwa Roh Kudus akan mencerai batin manusia beriman agar bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tinggi serta dalam kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, yaitu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dari Efesus 3 ayat 18 sampai 19 yang telah kita baca tadi. Yaitu mencapai kedewasaan penuh atau manusia sempurna dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13, yaitu mencapai puncak segala kebenaran. Itulah dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah yang adalah kepenuhan Kristus. Demi makin meneguhkan keyakinan mereka lebih lanjut bahwa nubuat Yesus tentang penolong itu menunjuk kepada Muhammad, para polemikus Muslim itu menyitir pernyataan Yesus Yesus dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Mereka menafsirkan keterangan ini sebagai sesuai dengan keberadaan Muhammad sebagai nabi. Ini kalau Parakletos. Kan kalian sudah nggak mau Parakletos. Kalian menggantikannya dengan Parakletos yang artinya tidak ada kaitannya dengan ini. Ya. Karena menurut mereka Muhammad dinyatakan tidak pernah berkata-kata menurut kehendaknya sendiri, melainkan berdasarkan semua wahyu yang didengarnya dari Tuhan. Itulah yang dikatakannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Quran surah 53 ayat 2-4. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu dalam kurung Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu, yaitu Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Selanjutnya ucapan Yesus ini, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13 ditafsirkan sebagai yang sesuai untuk Muhammad yang telah mengabarkan kepada manusia segala perkara yang akan datang. Dari usaha penafsiran yang semacam itulah, mereka menyimpulkan bahwa nubuat itu telah benar-benar sesuai dengan sosok Muhammad sebagai nabi. Loh, kalau sebagai nabi kan Parakletos. Yang dikatakan tadi kan Parakletos, dan kalian menolak yang asli Parakletos bukan Parakletos.
Dalam kitab suci, Parakletos atau penolong dinyatakan tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dalam Yohanes 16 ayat 13 tadi. Ini disebabkan penolong atau Parakletos itu keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Dan diutus dari surga kepada para nabi untuk mengilhaminya. Artinya, apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para nabi itu adalah kehendak dan firman Allah, sebagaimana dikatakan demikian di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 12. 1 Petrus pasal 1 10 sampai 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Teruskan. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian juga dikatakan 2 Petrus 1 ayat 21, dari Simon Petrus, hamba dan rasul 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Oke. Jadi kalau begitu jelas Parakletos itu tidak ada sangkut pautnya dengan nubuat akan kedatangan Muhammad. Tetapi tentang kedatangan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bukan malaikat Gabriel, bukan pula sosok Nabi Muhammad, bukan agama Islam, dan bukan Al-Quran. Tetapi rohnya Allah yang tinggal di dalam Allah, yang keluar dari Allah. Saudara, sebenarnya masih banyak yang tidak saya bahas, tapi saya kira sudah cukup itu. Dan kalau saudara ingin tahu lebih lanjut, untuk saudara pelajari, supaya ketika saudara dipertanyakan iman saudara, saudara dapat mendapatkan landasan untuk memberikan jawabannya dari buku ini. Makanya saya himbau saudara untuk mendapatkannya dan untuk mempelajarinya, baik yang 1C maupun 1D. Ada 2 buku di sini. Eksistensi iblis tetap ada, tetapi perbuatan-perbuatannya yang dibinasakan dan dimusnahkan jika orang percaya kepada Kristus. Artinya iblis dilumpuhkan dan diikat oleh kuasa Kristus Yesus. Karena itulah Yesus dia dapat mengambil harta benda orang kuat, yaitu roh-roh orang mati yang ditawan dalam penjara alam maut yang berada di bawah kuasa iblis itu. Kita baca dari 1 Petrus 3 ayat 18-19. 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kemanusiaannya yang terbunuh. Firman itu mengalami keterbunuhan melalui kodrat kemanusiaannya, bukan kodrat keilahiannya. Terus? Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh oleh kuasa Roh Kudus. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil. Dalam Roh Kudus ini, rohnya yang mati, yang keluar dari tubuhnya yang mati itu
Sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan Kata dia ketika dia naik ke tempat tinggi, maksudnya pada kenaikannya sesudah kebangkitannya, dia membawa tawanan-tawanan. Itu tawanan yang ada dalam alam maut tadi. Ya. Namun bagi orang di luar Kristus, kuasa iblis itu tetap utuh tak berubah. Sedangkan di dalam Yesus penguasa dunia ini telah dihakimi dan dihukum. Dengan demikian Roh Kudus bukanlah Muhammad, karena Muhammad tidak mengajarkan tentang penghakiman terhadap iblis oleh kematian dan kebangkitan Yesus, karena kematian dan kebangkitannya saja ditolak oleh Muhammad. Saudara, saya kira inilah pelajaran kita yang nomor 4 dalam pembahasan kita penyelewengan penafsiran tentang Parakletos oleh para polemikus Muslim, termasuk Dr. Zakir Naik. Kita akan melanjutkan nanti pada pelajaran yang kelima, dan kalau saudara ingin mempunyai bukunya, karena saya bacakan dari tulisan saya Kira ini, semoga apa yang saudara kita bisa pelajari beli hari ini bukunya. membawa kepada pengertian dan berkat. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus.